Barang siapa yang menunaikan haji 3 kali, harramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, DKM Masjid Al-Muhajirin Badauteran Lesaji Bebet Setiawan MM, Ustaz Suparman, Ustaz Ahmad Sanusi, Ustaz Fauzi Ahmad, Pak Haji Rosyadi, Pak Haji Subendi, Bang Rahmat, Bang Cimat, Bang Muhashim, Bang Wakil RW, dan para orang tua yang lain. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah bi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, dalam hadis ketiga, di mana Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, beliau menyebutkan, faqad warada man hajja hajjatan adda fardhahu. Barang siapa yang menunaikan 1 kali ibadah haji, maka dia sudah menunaikan kewajibannya. Ya, kalau dia sudah mengerjakan ibadah haji 1 kali, maka dia sudah menunaikan kewajibannya. Tapi nanti syaratnya pada saat pelaksanaannya itu dia sudah minimal mumayyiz. Ya, minimal mumayyiz. Jadi bukan anak kecil. Kan ada tuh anak kecil kan, dibawa-bawa tuh umur 2 tahun, 3 tahun, dibawa sama orang tuanya pergi haji. Boleh enggak? Boleh. Tapi haji itu ada niatnya. Nanti yang niatin siapa? Orang tuanya yang niatin. Karena anak kecil itu laisa ahlan lin niyah. Jadi dia belum berhak untuk niat. Kenapa? Belum ngeh. Ngerti nggak? Belum ngeh. Jadi belum tahu nih apa ini apa ini. Jadi orang pada saat ibadah haji, kalau dia melaksanakannya pada saat pelaksanaan dia sudah mumayyiz, ya, minimal. Apalagi kalau sudah balik udah bagus. Dia sudah kerjakan hajinya itu 1 kali, maka dia sudah mengerjakan kewajiban haji. Gitu ya. Jadi hajinya gugur karena udah dilaksanakan 1 kali. Boleh nggak diulang? Wa man hajja thaniyatan dayana rabbah. Barang siapa yang menunaikan haji 2 kali, dia telah membuat Tuhannya berhutang kepada dia. Bayangin coba, Allah ngutang. Ya, Allah ngutang. Jadi apa yang dia keluarkan pada saat haji yang kedua kalinya ini, itu Allah kasih ganjaran, Allah utang ke dia. Kalau Allah yang ngutang pasti dibayar ya? Pasti, ya. Kalau teman kita, saudara kita ngutang belum tentu bayar. Ngulur lagi.
tar sok kan begitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ngutang, lah langsung dibayar sama Allah. Jadi orang yang haji 2 kali ini dia sama aja sedang menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusan kita nih yang mungkin uangnya ya cukuplah buat haji, udah haji. Bagaimana kalau misalnya bagusan haji apa bagusan nyantunin anak yatim? Kan begitu ya. Kadang-kadang orang dilema begitu. Ini bagusan nyantunin anak yatim apa haji? Kalau anak yatim atau orang-orang miskin ini memang dia ini akan meninggal dunia, ini nggak makan apa, dia mau betul-betul butuh sumbangan, ya. Dan memang nggak ada lain yang bisa ngebantu, duit yang lain juga nggak ada lagi memang. Ya itu satu-satunya gitulah. Ya, maksudnya ya ini duit yang ada emang duit buat haji, nggak ada lagi yang lain. Ini urgent banget, penting banget, harus diduluin ya, duluin nyawa orang, karena itu kaitannya dengan nyawa. Duluin nyawa orang. Sedekah haji ntar belakangan. Nah, cuma kan kalau di negara kita itu nggak segampang itu. Orang kan nyetor, ya, orang nyetor haji. Dia bukan dia pegang duit haji, bukan kayak kita naik angkot, ini duit buat naik angkot kita megang. Kalau kita mau naik angkot kan duitnya kita pegang, kita naik, kita bayar, turun bayar, kan gitu. Nah kalau kita di Indonesia emang begitu, masuk bandara, terus beli tiket gitu di sana, kan enggak, udah diatur semua. Emang ntar begitu turun dari pesawat kita bayar? Lah enggak, udah dibeli tiket dari jauh-jauh hari, gitu loh. Ya, jadi urusan kita nih itu mestinya gimana? Hajinya pikirin. Ya Allah, kapan saya berangkat haji? Pengen banget saya haji. Begitu. Orang-orang dulu mah hidupnya kalau belum haji belum lengkap. Orang dulu tuh kalau belum haji belum lengkap. Cuman kita nih biasanya ngeluh mulu. Aduh, pengen haji, pengen. Ya udahlah, nggak ada duitnya. Tiap minggu ngayap. Iya, ntar jalan-jalan ke sono. Coba itu yang buat ngayap itu misalnya diapain sama dia? Ditabungin sama dia, dikumpulin sama dia. Itu namanya orang benar-benar apa? Emang benar-benar mau haji itu begitu. Jadi buat kita mah ya kumpulin duitnya. Ya, kumpulin duitnya. Jangan pakai nunggu nanti. Mau nunggu apa? Kalau kitanya mau, Allah ngasih jalan. Kalau kitanya nungguin, belum tentu Allah kasih jalan. Ya, marbot masjid yang dapat hadiah umroh, ada yang dapat hadiah haji, dia nggak mikirin ntar dihajiin, ntar diumrohin, enggak, dia nggak mikirin itu, marbot aja. Dan kalau kita sekarang nggak ngapa-ngapain, atau ntar kali ada yang berangkatin, siapa?
Siapa yang mau berangkatin? Orang juga nih kalau ngeberangkatin kan mikir-mikir dia, ngelihat siapa nih ya yang kira-kira pengen gue berangkatin. Oh ini nih dia nih, ke masjidnya rajin, subuhnya nggak pernah telat, kan begitu. Masa tahu-tahu ke masjid jarang. Terus asal ada acara sosial kagak pernah nongol. Masa yang begitu bakal dipilih sama orang? Kan nggak mungkin. Yang model begitu nggak usah dipikirin. Pikirinnya apa? Nabungnya aja dulu. Tuh orang yang haji 2 kali, dia menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Wa man hajja 3 hujajin, barang siapa yang menunaikan haji 3 kali, harramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar. Allah haramkan kulit sama rambutnya nyentuh neraka, haram. Bayangin, kalau udah kulit kan di luar, rambut juga di luar. Kalau kulit sama rambut aja nggak kena api, daging sama tulang nggak bakalan kena api. Yang 3 kali tuh, yang udah 3 kali haji. Makanya kalau ada orang haji ataupun umroh, itu benar anterin. Kalau kata orang ntar bakal gantian dianterin juga haji sama umroh, bener. Kalau kita kan, ya maaf ya, besok saya nggak bisa, maaf ya, kayaknya nggak bisa nganterin ke bandara, maaf ya, maaf. Ya itu mah sebenarnya pilihan, itu pilihan. Cuman kalau mau Allah gampangin, itu salah satunya. Kalau orang lagi mau haji atau mau umroh, anterin. Itu ntar nular. Paham ya? Itu ntar nular itu. Orang belum punya anak, pengen hamil nih, mau bunting, ngapain dia? Anak orang kan diambil kan? Biar apa? Ada hubungannya apa kagak? Hah? Ada nggak hubungannya? Kan nggak ada hubungannya. Yang namanya manusia itu diciptakan sebab hubungan suami istri. Artinya ada sel telur sama spermanya. Terus hubungannya gendong anak orang itu apa? Tapi itu bisa. Itu bisa itu. Bisa ngapain tuh kalau dia megang anak orang? Itu bisa ngebangkitin sel-sel dia nih. Yang tadinya udah kurang bagus jadi bagus lagi. Karena apa? Karena kepengen. Waktu ngelepas orang haji, emang kagak ada, nggak kepengen emang. Ya Allah. Begitu salaman enak buat di jalan ke sono tuh. Mau pergi, kita mah habis itu pulang udah ke rumah, pengen banget begitu. Allah kabulin, mah sering-seringin ya, bukannya maksudnya mau maksa nganterin orang umroh, bukan. Jadi kalau ada waktu jangan sampai kagak, anterin. Itu rata-rata orang dulu nih yang pada nganterin orang haji, orang umroh, pasti dia haji. Perhatiin aja, nggak ada yang hampir 90% lah
Yang nganterin haji pasti haji. Wa wujubuhu 'ala at-tarahi 'inda Syafi'iyah wa bihi qala Muhammadun sahibu Abi Hanifah. Nah, kewajiban haji ini menurut mazhab Syafi'i 'ala at-tarahi. Maksudnya entar, boleh nanti-nanti. Misal haji itu dimulai waktunya dari Syawal, ya, dimulai waktunya, artinya orang boleh melaksanakan ibadah haji dimulai dari bulan Syawal. Loh, berarti kalau bulan Syawal ke sono ibadah haji boleh? Boleh. Kuat apa kagak? Nungguin 9 Zulhijjahnya. Itu doang. Kuat apa enggak nungguin 9 Zulhijjah? Dia tanggal 1 Syawal pakai kain ihram. Niat haji. Jangan sembarangan. Wukufnya masalahnya tanggal 9 Zulhijjah. Paham? Tanggal 9 Zulhijjah wukuf. Bisa tuh pakai kain ihram dari tanggal 1 Syawal sampai 9 Zulhijjah. Kuat. Nggak kena wangi-wangian, nggak boleh gunting kuku, nggak boleh potong rambut. Kuat itu 2 bulanan. Tapi itu dimulainya dari situ. Karena kalau orang dulu nih, dia nggak ada pesawat, jalan dia mulai dari bulan Syawal, dia jalan. Perjalanan kan jauh. Dia udah niat ihram duluan, niat ihram haji, terus perjalanan ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, begitu. Ya, itu orang dulu. Kalau kita mah jangan ikut-ikutan Syawal, ihram bulan Syawal, wah 9 jam udah nyampe. Nah itu kalau kita misalnya punya duit, ya, punya duit berapa? 100 juta. Bulan apa? Bulan Muharram misalnya. Kita punya duit 100 juta bulan Muharram. Udah kena kewajiban haji belum? 100 juta. Bisa kan dipakai buat haji 100 juta? Bisa. Udah kena kewajiban haji belum? Kena. Tapi alat tarahi, entar-entaran boleh. Artinya ini duit 100 juta boleh dipakai buat yang lain dulu. Paham ya? Boleh dipakai buat yang lain dulu. Apa buat usaha ini, apa buat kepentingan ini, kepentingan ini, kepentingan ini, gitu. Ya. Itu namanya kewajibannya alat tarahi. Boleh entar-entaran. Gampangnya lagi nih, sekarang ada yang udah batal wudu belum? Ada yang udah batal wudu belum? Ada. Sekarang wajib wudu apa enggak? Yang udah batal nih, yang udah batal, wajib wudu sekarang enggak? Kenapa enggak wajib? Nah, ntar wajibnya kalau mau sholat. Paham ya? Orang punya duit misalnya 100 juta. Bulan apa? Bulan Muharram. Lah bulan Muharram, bulan Muharram udah masuk bulan haji, masih jauh. Gitu ya. Tapi bukan berarti kita punya duit segitu terus udahlah gampang, ntar haji gampang, udah pakai dulu buat yang lain. Jangan begitu juga. Jangan ngegampang-gampangin. Lah boros bener. Haji kagak, usaha kagak. Wa qala Malikun wa Ahmadu, berkata Imam Malik dan Imam Ahmad alal fawr. Kalau Imam Malik sama Imam Ahmad alal fawr,
langsung. Jadi kalau punya kemampuan buat ibadah haji, langsung. Mesti itu kerjain, duitnya nggak boleh dikemana-manain. Wabihi qala Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah wa kadzalika al-Muzani. Nah, yang berpendapat harus segera yaitu Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga muridnya Imam Abu Hanifah yang namanya Abu Yusuf, dan juga muridnya Imam Syafi'i yang namanya Al-Imam Al-Muzani. Itu yang mengatakan harus buru-buru ya. Walau ta'aradal hajju, seandainya berbenturan antara haji wan nikahu dan nikah. Nah, berbenturan nih haji menikah. Kalau haji dulu entar biaya buat nikah kagak ada. Kalau nikah dulu entar buat haji kagak ada. Begitu kira-kira ya. Nah, nih bentar nih, mana duluan? Haji duluan apa nikah duluan? Ya. Fal afdalu, maka yang lebih utama, liman lam yakhab al-anata ay al-fujur waz zina, taqdimul haji. Yang lebih utama bagi orang yang tidak khawatir dirinya akan melakukan perbuatan dosa dan zina, maka yang lebih afdol duluin ibadah haji. Gitu ya. Jadi bahasanya kalau belum ngebet-ngebet banget, haji dah. Kalau belum ngebet-ngebet amat, haji aja duluan. Wali khaifil anati taqdimun nikah. Tapi untuk orang yang khawatir dia bakal zina, dia bakal berbuat dosa, jadi kalau asal ngeliat perempuan romana udah anu aja udah. Kalau ngeliat perempuan, wah udah mau nyereding aja udah, wah gak kuat udah. Nah, kalau buat yang kayak begitu, udah dah haji belakangan, nikah duluan, nikahnya duluan udah, ya. Bal yajibu alaihi dzalik in tahaqqaqa aw ghalaba ala dhannihi al-wuqu'u bizina. Bahkan hukumnya wajib mendahulukan nikah daripada haji apabila dia yakin bakal terjerumus di dalam perzinahan. Ya, kalau dia yakin dia bakal terjerumus di dalam perzinahan, malah hukumnya wajib mendahulukan nikah daripada haji. Gitu. Jadi kalau udah apalagi udah dibawa kemana-mana, udah dibawa tuh perempuan jalan sono jalan sini, nginep sono, udah nginep lagi, waduh parah. Kalau itu bagaimana? Kawin. Udah nikah aja dulu, nikah, haji belakangan, ya. Karena urusan syahwat itu nggak bisa dianuin, Pak. Urusan syahwat nggak bisa diapain, nggak bisa ditunda, ya. Hati-hati itu nggak bisa ditunda. Kadang-kadang orang tua ada yang nunda. Dan ntar dulu, selesain aja dulu S1-nya. Ntar dulu, selesain dulu S2-nya, ya. S1, S2 dipikirin. Itu anak udah mau nikah, udah mau kawin, udah kagak kuat, nikahin. Pan kita orang tua sama punya syahwat. Gimana? Kalau misalnya syahwatnya dianuin, ditahan, enak nggak? Kan puyeng. Lah terus anak kita syahwatnya disuruh tahan. Bapak-bapak lagi pengen sama istrinya, terus istrinya kagak mau, puyeng nggak? Kan puyeng, kesel. Lah itu anak kita, dia yang udah dewasa, dia mau nikah, sama. Orang sama-sama manusia punya syahwat. Jangan udah ntar aja. Misalnya bapaknya belum punya biaya, nikahin aja dulu.
nikahin biasa, panggil KUA atau di kantor KUA sono kalau emang mau resmi, kalau enggak nikah siri biar halal. Jangan entar tahu-tahu aja hamil duluan. Begitu hamil duluan orang tuanya marah, bikin malu aja, bikin malu. Emang dari kemarin-kemarin emang udah pengen, ya gitu orang tua. Nah, wa mithlul haji al umratu fahiya wajibatun 'inda Syafi'i fil umri marratan wahidatan. Nah, hukumnya sama seperti haji menurut Imam Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'i ini hukum wajib juga sama seperti haji, yaitu umrah. Umrah juga hukumnya wajib seumur hidup satu kali. Haji wajib sekali seumur hidup, umrah juga wajib, ya. Jadi kalau ada orang ntar aja saya mah haji aja, jangan begitu. Kalau bisa umrah, umrah duluan. Hajinya nunggu berapa tahun? 20 tahun lagi. Udah 20 tahun. Itu yang 20 tahun ngapain? Biarin, 20 tahun ya biarin, tungguin. Tapi kalau ada rezeki, ya punya duit, udah berangkat duluan umroh. Ya bahasa kita mah kalau orang pengen perang biar tahu medan duluan dah. Ntar kalau mau haji udah tahu jadinya. Oh ini tempatnya di sini, ini udah tahu. Kewajibannya gugur. Nanti kalau haji juga udah tahu medannya. Ini bukan kagak, ya. Umrah sunnah, umrah mah saya mah haji aja, ya nggak apa-apa. Tapi umrah juga wajib, bukan sunnah, ya. Lagi nungguin aja ntar, saya bentar aja haji, bang. 23 tahun lagi bang, nungguin, nggak apa-apa. Akhirnya umrah kagak, nungguin haji belum nyampe mati duluan. Ayo umrah kagak, haji kagak. Jadi kalau ada rezeki umrah aja udah. Wa nukila an Abi Hanifah wa Malikin annaha sunnatun wa huwa qaulun lisyafi'i wa an Ahmad annaha fardun kal haji. Menurut Imam Ahmad umrah wajib juga sama kayak haji. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik umrah itu sunnah, ya, haji yang wajib. Nah kita nih mazhab Syafi'i, ya, umrah itu wajib, haji juga wajib. Wa qad jaa fi fadlihima akhbarun katsiratun minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baiti hajjan aw mu'tamiran wa mata ajrallahu lahu ajral haji wal mu'tamiri ila yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya pengen apa? Haji atau umroh. Lihat ya, keluar dari rumahnya mau haji atau umroh. Wa mata, dan dia meninggal, ajrallahu lahu, Allah alirkan bagi dia pahala haji dan pahala umroh sampai hari kiamat. Jadi sekalipun dia itu belum ngerjain haji, belum ngerjain umroh, mati di jalanan, misalnya begitu, ya, mati di jalanan, Allah kasih pahalanya, pahala orang haji, pahala orang umroh sampai hari kiamat. Allah alirin pahalanya ke dia. Orang yang keluar dari rumahnya niat haji, niat umroh.
Gimana kalau niatnya lain? Dah, niat lain apaan? Ada orang keluar dari rumahnya, niat haji, iya. Niat umroh, iya. Niat hajinya kecil, niat umrohnya kecil. Yang gedenya niat jualan rokok. Jadi yang gedenya niat jualan rokok. Kan rokok di sana lumayan mahal. Kan kalau lihat di berita tuh kemarin ada yang ditahan itu. Isinya rokok semua. Mau jualan rokok dia. Nah, nggak dapat pahala ini. Sian. Emang menggiurkan, Pak. Menggiurkan emang. Loh, kalau apa namanya? Nih, kalau misalnya harga rokok itu 30.000, itu di sono bisa laku 70.000. Satu bungkus untung 40.000 kali seslop kali satu koper, gimana? Enak gak? Ini orang yang apa namanya? Dia kalau ibadah haji dia mikirin gituannya, ya. Jadi jangan mikirin gituannya. Itu kan keluar niat ngapain? Jualan rokok, bukan haji itu mah. Udah koper. Ya. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrah ay u'tu bihima mutatabi'aini biduni fasilin kabirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh, Nabi nyuruhnya tabi'u haji umrah haji umrah haji umrah tabi'u. Jadikanlah berkesinambungan antara haji dan umrah. Jangan sampai dipisah dalam waktu yang lama. Emang kenapa? Kalau haji umrah diterusin sama dia. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kira khubuthal hadidi. Karena kalau kita laksanakan ibadah umrah haji, umrah haji, umrah begitu ya. Itu orang yang melaksanakan seperti itu, dia menangkis dosa di dalam dirinya dan menangkis kemiskinan di dalam dirinya. Jadi nggak bakalan miskin, dosa juga nggak punya. Emang kenapa? Terus dilebur. Dosa kagak punya, miskin juga kagak. Allah kasih rezeki. Kata Nabi, kalau dikerjakan umrah seperti itu, maka sama halnya dengan api yang akan meluluhkan karat. Gitu ya. Ini karatan kan. Itu karat bisa hilang pakai apaan? Api. Gitu ya. Nah, itu umrah haji, umrah haji begitu. Itu bagus. Ya. Wallahu a'lam bishawab.